Kelompok 5 bakalan sampling ke situ Cisanti. Tepatnya di situ Cisadane. Dadah. Jumpa lagi. Hai. Sekarang kita udah sampai di Cisanti. Ikutin terus ya kegiatan kita hari ini. A few moments later. Pada sampel mata air Cisadane ini juga dilakukan pengujian parameter biologi. Parameter biologi yaitu berhubungan dengan keberadaan populasi mikroorganisme akuatik di dalam air yang berakibat pada kualitas air. Pengujian ini dilakukan dengan pengenceran 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, dan 10 pangkat min 3. Dan didapatkan hasil jumlah bakteri sebanyak 1 kali 10 pangkat 4 atau sama dengan 10.000. Dilakukan pula pengukuran klorida. Keberadaan ion klorida di dalam air mengindikasikan bahwa air tersebut telah mengalami pencemaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416 Menkes per 9/1990 tentang persyaratan kualitas air bersih, kadar klorida yang tinggi dapat menyebabkan air tersebut menjadi asin. Pencemaran klorida ini dikatakan pencemar apabila melebihi batas 300 mg per liter. Dari hasil pengukuran, pada inlet diperoleh kadar klorida sebesar 15,46 mg per liter, sedangkan pada outlet sebesar 6,18 mg per liter. Melakukan analisis besi terlarut, tujuannya untuk mengetahui adanya kandungan Fe pada air danau tersebut. Setelah dianalisis, air tersebut mengandung besi terlarut, dan setelah dilakukan perhitungan, kandungan Fe pada air inlet sebesar 8,12 mg per liter dan kandungan Fe pada air outlet sebesar 8 mg per liter. Hal tersebut tidak sesuai dengan syarat baku mutu pada air permukaan.
Selanjutnya, dilakukan pengukuran zat organik. Zat organik yang ada di dalam air dapat berasal dari alam atau sebagai dampak kegiatan manusia. Zat organik yang berasal dari alam misalnya asam human atau human acid dari daun dan batang pohon yang membusuk, serta senyawa sulfurik atau merkaptan yang berasal dari organisme yang membusuk. Zat organik merupakan bahan makanan bakteri atau mikroorganisme lainnya. Oleh sebab itu, bakteri atau mikroorganisme tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Permenkes per 4 per 2010 tentang persyaratan kualitas air bersih, salah satu parameter yang menjadi acuan untuk menentukan kualitas air bersih adalah zat organik, dengan kadar maksimum yang diperbolehkan adalah sebesar 10 mg per liter. Dari hasil pengujian pada mata air Cisadane ini menunjukkan tidak adanya zat organik di dalamnya. Hal ini karena tidak terjadinya perubahan warna yang signifikan menjadi jernih pada saat ditambahkannya asam oksalat pada saat penentuan dengan kalium permanganat. Pada sampel air permukaan dilakukan uji asidi dan alkalinitas. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan sampel, di mana sampel yang telah diawetkan di pendinginan kemudian dipipet dengan sejumlah volume tertentu dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Selanjutnya, sebagai uji awal dilakukan uji menggunakan indikator fenoktalen. Indikator fenoktalen yang diteteskan, jika warna larutan tersebut tidak berwarna atau bening, maka dilakukan uji asiditas. Di sini, hasil uji sampel tidak menghasilkan warna apapun dan diduga mengandung banyak H+. Dilakukan titrasi menggunakan larutan natrium hidroksida hingga berwarna merah muda. Berikut hasilnya. Kemudian ditambahkan indikator metil merah sebanyak 3 tetes dan dititrasi dengan larutan HCl hingga berwarna jingga. Pengujian sampel permukaan mata air Cisadane dianalisis pula parameter daya hantar listriknya, di mana daya hantar listrik merupakan kemampuan air sebagai penghantar listrik yang dipengaruhi oleh jumlah ion atau garam yang terlarut di dalam air. Semakin banyak garam yang terlarut, maka semakin tinggi daya hantar listrik yang terjadi. Dari hasil pengukuran yang telah dilakukan diperoleh daya hantar listrik pada inlet sebesar 13,84 mm per cm, sedangkan pada outlet sebesar 15,22 mm per cm. Total Dissolved Solid atau TDS merupakan indikator dari jumlah partikel senyawa organik dan anorganik, meliputi mineral, garam, dan ion terlarut dalam air. Pada saat pengukuran di lapangan, kadar TDS pada sampel air inlet sebesar 0,11 mg per liter, sedangkan pada sampel air outlet sebesar 0,14 mg per liter. Lalu pada saat pengukuran di laboratorium, kadar TDS pada sampel air inlet sebesar 11,36 mg per liter, sedangkan pada sampel air outlet sebesar 15,22 mg per liter. Adanya perbedaan dikarenakan nilai TDS atau Total Dissolved Solid perairan sangat dipengaruhi oleh pelapukan batuan, limpasan dari tanah, dan pengaruh antropogenik atau berupa limbah domestik dan industri. Hai, di sini saya sedang melakukan analisa air danau Cisanti Pangalengan. Nah, ini saya sedang melakukan pengecekan salinitas. Di sini airnya terdapat 2 jenis air yang dianalisa, ada bagian inlet dan outlet. Pada air inlet terdapat hasil salinitas yang didapat 0,02 ppt dan yang outlet sama seperti yang inlet 0,02 ppt. Nah, dilihat dari hasilnya air tersebut layak karena tidak melebihi syarat baku mutu pada air permukaan. Amonia dalam air permukaan berasal dari air seni, tinja, serta penguraian zat organik secara mikrobiologis yang berasal dari air alam atau air buangan industri ataupun limbah domestik. Pada saat penetapan kadar amonia yang dilakukan di laboratorium didapatkan hasil pada sampel air inlet dan outlet sebesar 0,05 mg per liter. Dan menurut Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
Batas maksimum untuk air permukaan adalah 0,2 mg per liter. Dari hasil analisis pada air permukaan Cisadane dapat disimpulkan bahwa air tersebut layak dari analisis secara fisika dan kimianya. Hal tersebut karena telah memenuhi syarat baku mutu pada air permukaan. Tetapi setelah dianalisis secara biologi, air tersebut tidak layak karena melebihi syarat baku mutu pada air permukaan.